Assalamualaikum teman-teman. Kawannya aku lagi ya, melipat baju. Ikuti perkembangan kasus Bang Agus. Lama-lama miris aku lihatnya. Dan lama-lama, jujur rasa marahku sama Bang Agus ini, dari yang awalnya kasihan, habis itu aku marah, sekarang jadi kasihan lagi aku nengok dia. Kenapa aku bilang begitu? Aku lama-lama merasa Bang Agus ini dikelilingi orang-orang yang hanya memanfaatkan dirinya. Terlepas dari masa lalu dialah yang katanya punya masalah sama, yang katanya sifatnya jelek apa segala macam. Gak usah kita bahas itu. Kita bahas yang sekarang aja. Kenapa aku bilang dia dimanfaatkan orang-orang sekeliling dia? Kok dari pihak keluarganya? Kok aku bilang? Gak tahu lah entah benar atau tidak, tapi ini menurut aku aja ya. Mau dibilang suzon lah. Nah, dari pihak keluarganya memanfaatkan dia untuk mendapatkan cuan, hepeng, duit, money, apalah pokoknya namanya, pitiah. Nah, itulah pokoknya. Gak ada satupun keluarganya mengingatkan amanah itu apa, uang itu untuk apa, uang donasi itu. Kalau aku di posisinya keluarga si Agus, apalagi aku jadi biniknya, akan kuingatkan itu. Ayo kita berobat dulu bang, kita lihat matamu kayak mana, masih ada harapan gak? Kalau nggak ada harapan di Indonesia ini, nah bukan kita bilang dokter Indonesia ini buruk ya, enggak. Memang harus kita akui, senang nggak senang kita akui, memang katanya entah di Singapura, entah di Malaysia sana, katanya ada alatnya yang lebih canggih lagi. Ya usahalah dulu ya kan, usaha dulu. Begitu divonis sama rumah sakit Indonesia, katanya nggak bisa ngeliat lagi. Kalau aku di posisi keluarganya, entah aku jadi istrinya, wawaknya, ya udahlah Gus, kita coba yuk. Kita tanya Tenopi kayak mana caranya supaya kita bisa keluar negeri berobat. Mana tahu ada keajaiban kan, bisa sembuh di sana. Yang namanya usaha. Ya harus ibaratnya mati-matian lah, kok bisa dibilang. Yang namanya keajaiban tuh kan kadang-kadang kan bisa diraih karena usaha kita. Dicoba dulu ya kan. Kalau kayak gitu, para donatur pun nggak akan marah, malah senang orang itu. Oh memang baguslah, berarti memang duit yang kami sumbangkan ini dipakai untuk pengobatan Bang Agus ini. Mungkin pun masih banyak lagi orang mau nyumbang. Udah, misalnya nih pergi nih ke Singapura. Rupanya ke Singapura udah dinyatakan juga lah tak bisa. Ya bolehlah coba ke negara satu lagi, entah ke Malaysia ke kemana nggak tahu lah aku. Kalau dinyatakan juga nggak bisa, ya udah pasrah, terima nasib ya kan. Udah, habis itu sisa duitnya konfirmasi lagi lah sama Tenovi. Pokoknya transparan lah intinya. Boleh nggak teh sisa duitnya akan pakai untuk buat usaha nah, kayak mana lah ya kan, untuk usaha, untuk bisa nyari uang lah orang ini ke depannya, entah buka usaha apa, entah buka kos-kosan, entah kayak mana ya kan. Aku rasa kalau kayak gitu pun nggak akan marah nih Tenovi atau para donatur. Ini duitnya udah hilang gitu aja, menguap ke sana kemari. Berobat tidak? Kayak mana? Coba. Rupanya aku baca-baca itulah para donatur itu. Ada yang cuman bisa ngasih 3.000. Nah itu aku yakin yang ngasih 3.000 tuh mak cakapnya itu Bang Agus, bisa jadi ya orangnya pun mungkin secara ekonomi sulit. Tapi karena kasihan lihat kau. Nah, mau dikasihkannya lah walaupun cuma 3.000 perak, yang penting dia ikhlas ngasihnya ya kan, yang penting kau bisa berobat. Tapi kalau setelah tahu uang tuh dipakai kemana-mana, gak usah kan yang jutaan, yang 3.000 perak ini pun kurasa gak akan ikhlas juga. Duitnya kau pakai untuk yang lain-lain.
Dari pihak keluarganya kalau kau bilang gitu, nggak ada satupun yang ngademin hati si Agus ini. Ketambahan lagi, ketemu pengacara error, menjadilah nggak ngerti aku. Pengacara nih pengacara si Agus ini pun ikut manfaatkan dia juga ini. Kalian tengok lah, kok Farhad Abbas taruh udah punya nama, ada tuh satu lagi pengacaranya, siapa itu namanya nggak tahu lah aku. Nah, yang dia bilang katanya Tenovi narkoba. Udah kehabisan akal kau jatuhkan Tenovi. Kau bilang narkoba dia. Fokus kau sama masalah kau apa? Masalah kau uang donasi itu aja yang dibahas. Apalah kau bilang narkoba nah. Apa-apa yang kau bilang. Udah kehabisan bahan kau untuk jatuhkan orang. Nah, rupanya kalau aku bilang para pengacara yang nggak jelas ini gila semuanya, error otaknya, bodoh. Aku bilang kejam. Aku bilang kejam kenapa? Kalau orang itu pengacara yang bagus, harusnya orang tuh begitu misalnya si Agus ngadu lah sama kau bang Farhad Abbas, gini bang Farhad, gini. Seharusnya kalau kau jadi pengacara yang bagus, hatimu damai, kau ajak damai dulu, ajak mediasi dulu. Kau orang sakit macam Bang Agus, kau ajak buat laporan. Kau pikir kesana kemari, bolak-balik ke kantor polisi apa segala macam. Apa nggak terkuras itu tenaga Bang Agus? Sedangkan posisinya dia sakit. Nah, makanya aku bilang sekarang ini, aku kasih nengok Bang Agus gitu. Dia dikelilingi orang-orang yang manfaatkan dia. Dari pihak keluarganya, dimanfaatkan dalam urusan uang. Dari pihak lawyer, muncullah lawyer nggak terkenal ini, ikut nimbrung. Supaya apa? Ya supaya terkenal lah. Yakin aku pas itu. Terserah lah mau dibilang aku seusap, nggak peduli aku. Apa lagi? Begitu kau tuduh Tenovi ini narkoboy, nggak perlu orang BNN jemput dia yang datangin orang BNN. Tes urin dia di sana. Hasilnya negatif. Terus apa jawaban? Nggak ngaku kau bilang kau nggak nuduh, malah kau bilang saya kan cuma bertanya. Aku salah satu saksinya. Begitu lantamnya mulut kau bilang dia narkoba. Bilang pula bertanya. Cari muka kau, cari nama kau. Kalau kalian pengacara yang bagus, nggak akan kalian gitu kan. Kalian pasti akan ngomong, udahlah Bang Agus, sekarang ini fokus saja berobatnya untuk kesembuhan mata Bang Agus. Ayo kita mediasi sama Tenovi soal sisa duit ini 1,3 M nya tuh yang di tangan Tenovi itu kan, kita bicarakan kayak mana, gitu seharusnya. Ini enggak, sekali dapat ini kok di video call itu, kok konten kan pula, kok panas kok bilang siapa yang mau kita hajar. Iyalah, manusia kok senang yang ngompori orang. Udahlah jadi kompor aja kau udah sekalian, biar terpanggang terus kau. Nyari masalah aja kau. Heran aku nek kau ya. Cari cara damai dulu. Itulah seperti dibilang, inilah pengacara yang bagus kok aku bilang. Si Bang Togar itu. Bang Togar situ orang ya, kok sama namanya. Lupa lagi. Nah, dia bilang gitu. Tabayun dulu, damai dulu. Bicara baik-baik, cari solusinya kayak mana. Itu baru bagus. Jangan sikit-sikit lapor aja. Yang kalian ajak melaporin orangnya dalam keadaan kayak gitu. Sakit secara fisik, habis tenaganya, apa nggak tambah beban pikiran dia? Apa kalian nggak tahu namanya orang sakit itu kok bisa dikurangi beban pikirannya? Ini enggak, malah nambah kalian ajak kesana kemari ngajak apa buat laporan. Oh alah, manusia edan kalian semua ya. Jadi pihak keluarganya pun pakai mana aku bilang, kalau aku jadi pihak keluarganya, udahlah Bang Agus, nggak usah lah kita ngapor-ngapor, capek loh. Terus satu yang mau kutanya, di antara semua keluarga kau, Bang Agus, Wawa, Mbak Elmi, masa kalian gak ketuk sikit aja di hati kalian itu? Apa nggak ingat kalian satu aja kebaikan Tenovi sama kalian?
Apa yang sudah dibuat Teh Novi sama kalian? Nggak terkutuk hati kalian? Kok tega kalian laporkan dia coba? Padahal udah jelas-jelas di podcastnya Bang Densu yang menjamin duit itu nggak akan kemana-mana. Ini hanya sebagai langkah pengamanan uangnya supaya uangnya nggak nguap kemana-mana. Uangnya akan dipakai juga untuk Bang Agus juga ya kan. Bang Densu pun udah menjamin. Malah Bang Densu ngancam kalau misalnya uang 1,3 M itu disalahgunakan sama Teh Novi, tadi gelapkan dia kan. Saya yang sikat dia. Nah kalian pula sekarang bilang nggak pernah meminta bantuan donasi sama Teh Novi. Masalahnya Bang Agus, kau jangan coba nipu orang. Mungkin yang bisa kau tipu tuh orang yang nggak ngikuti kasus kau dari awal. Tapi maaf, aku salah satu yang ngikuti kasus kau dari awal. Aku saksinya kau nangis-nangis, warga kau pun merengek-rengek minta sama Teh Novi. Agus mau sembuh, kau bilang kan? Hah? Agus mau sembuh. Abang pikir sembuh gak pakai duit? Pakai BPJS gratis memang, tapi kan masalahnya di waktu kau nangis-nangis itu, kau berharap pengen cepat sembuh, pengen cepat kerja untuk keluargamu. Nah, gimana caranya supaya cepat? Ya itulah, pakai duit. Jadi pasien umum, pasien bayar. Itulah yang diusahakan Teh Novi. Makanya tercetuslah ide buka open donasi itu. Jadi jangan kalian bilang kalian gak minta buka open donasi. Dan kalian bilang kayak gitu. Kalian yang merengek-rengek minta bantuan dia. Coba tanya hatimu yang paling dalam Bang Agus. Maaf cakapnya nih, kau kan udah gak ada penglihatanmu lagi. Mata boleh buta, tapi kok bisa hati jangan. Agak lembut aku ngomong ya. Nggak, karena memang makin lama aku pelajari aku makin jujur agak kasihan aku sama Bang Agus. Dia hanya diperalat sama orang sebelah atau orang-orang sekitar dia, dimanfaatkan dia. Aku waktu bapakku sakit aja di rumah sakit, otaknya mau kerja aja. Kalau ayah di rumah sakit tergeletak Yun, waktu ini sakit jantung itu, ayah nggak bisa kerja lah, kayak gini. Apa aku bilang sama dia? Udahlah ya, nggak usah mikirin yang lain-lain, fokus sama kesembuhan ayah aja udah. Iya, tapi nanti gimana bayar rumah sakit? Udah gampang, aku tipu lagi ayah. Waktu tuh, apa aku bilang sama dia? Udahlah ya, pokoknya urusan pembayaran gratis, ada BPJS. Aku bilang aja gitu mas. Padahal nggak ada BPJS dia. Terus supaya apa? Supaya ayahku nggak pikiran macam-macam, nggak mikiri biaya rumah sakit dia, nggak mikiri pekerjaan dia. Karena ayahku tuh takut membebani kami, makanya dia mau otaknya tuh mau kerja aja, nggak menyusahkan anak-anaknya dia sebenarnya. Tapi itulah yang kami jawab sama dia, udah tenang lah ya, ada BPJS. Nah gitu cara kami supaya otaknya tenang selama sakit. Ini kalian enggak, kan kompor-kompori. Kalian teruskan melanjutkan laporan itu. Kalau aku jadi kalian, aku suruh berhenti, suruh cabut laporan itu. Supaya fokus, udahlah Bang Agus, udahlah Gus, fokus sama kesehatan. Yuk kita hubungi Teh Novi, kita minta maaf, kita tanyakan kelanjutan pengobatannya kayak mana. Yakin aku, yakin aku Teh Novi bakal bantu kalian lagi, walaupun ada sakit di hati dia. Coba lah pikir lagi, kalian pikir Wak, Bang Agus, Mbak Elmi, ayah Bang Agus, pikir lagi. Sampai sejauh ini kalian sibuk melaporkan Teh Novi. Nah, kalian sadar nggak? Teh Novi pun melakukan satu kebaikan lagi untuk kalian. Apa itu? Dia nggak melaporkan kalian balik kan? Diam aja dia kan. Dia cuma nanya, begitu dituduh ini, tuduh narkoba, dia langsung ke BNN, buktikan kalau memang dia negatif. Ada dia menjelek-jelekkan keluarga kalian? Tidak, nggak ada. Kok dia mau bisa? Ingat Bang Agus, Wawa, kalian sekeluarga. Jejak kalian itu apa aja yang kalian ucapkan selama kalian minta bantuan sama Teh Novi itu ada semuanya di untuk Teh Novi. Kalian nggak bisa bohong-bohong. Yang bisa kalian bohong itu orang yang nggak ngikuti kasus kalian dari awal. Nah sekali lagi kan jejak digital nggak bisa hilang. Makanya aku sarankan Bang Agus, udahlah stop, fokus lagi ke matamu. Kalau memang matamu tidak bisa selamatkan, setidaknya kulit-kulitmu supaya bagus lagi, cepat sembuhnya. Sekarang ini jadi masalah, ini para pengecara
kurang ajar ini, ngajari permusuhan, ngajari ribut, buat gaduh. Senang nengok nengok ada masalah. Inilah pengacara nggak jelas ini. Heran aku ya. Bukannya menenangkan kliennya malah. Aku salut juga tuh sama siapa pengacaranya, Mas Haji yang nyiram air keras sama siapa, air keras sama abang aku sini. Apa kata pengacaranya si Mas Haji ini? Mas Haji, pengacaranya Mas Haji nih, katanya pokoknya yang terjadi udah terjadi, itu resikomu, apapun yang terjadi kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Itu betul kata pengacaranya. Pengacaranya bagus kayak gitu tuh, ngajari yang bagus. Pengacara jangan taunya bela-bela aja. Itulah kayak pengacara nggak jelas ini, ngompori aja taunya. Heran aku. Udah lah, udah siap aku. Ini saran aku aja lah, mana tahu adalah salah satu keluarganya nengok video aku, mana tahu ya kan. Walaupun sepi penonton nggak apa-apa, mana tahu nyampe ya. Itulah, udahlah, damai sama keadaan, udah. Minta nggak, kalaupun nggak minta maaf sama Teh Novi, udah. Tidak ditelepon dia, Teh, uang 1,3 M tuh gimana Teh? Bisa nggak Teh kami pakai berobat? Kalau nggak, bimbing kami lah Teh, kami harus kemana? Yakin aku, tolongnya kalian. Pegang cakap aku. Nggak akan ikut-ikut lagi kesalahan kalian, tidak. Itu kalau kalian mau menurunkan ego kalian sedikit. Tapi kalau kalian keras kepala juga, ya udahlah, kayak mana lagi mau aku bilang. Dan udah makin nambah inilah kalian, nambah bahan untuk menghujat kalian. Terus satu lagi, kalian jangan bilang ini semua ulah Teh Novi yang bikin kalian ini dihujat satu Indonesia. Enggak, kalian sendiri yang buat. Kalau kalian nggak temui si Farhad Abbas tuh ngadu, ya nggak akan kayak ini kejadiannya, ya yakin aku. Kalian sadari itu, kalian, aku tekankan lagi ya, kalian yang buat gaduh saat ini. Apa nih? Udahlah, anak aku kayaknya mau pup ya. Ya, assalamualaikum.